Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kemarin kita ngebahas mengenai Acer Aspire 5. Nah, sekarang kita akan ngebahas mengenai Acer Swift 5. Ini adalah laptop yang tipis dan ringan. Kalau kalian tahu Acer Swift 3 yang dulu juga pernah kita bahas, Acer Swift 5 ini tuh jauh lebih tipis dan jauh lebih ringan. Beratnya itu tidak sampai 1 kg atau lebih tepatnya hanya di 990 gram saja. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, bentuknya ini mungil banget, kecil banget, dan enteng banget buat kita bawa sesuai dengan pekerjaan kita dan kegiatan kita sehari-hari. Nah, seperti apa sih pengalaman kami dalam menggunakan Acer Swift 5 ini? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Ini adalah Acer Swift 5, edisi keluaran tahun 2019. Secara spesifikasi, laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Core i7 generasi ke-10, yaitu Core i7 1065G7. Intel 10 Gen sendiri ada dua versi, yaitu Ice Lake dan Comet Lake. Nah, yang ada di laptop ini adalah dari keluarganya Ice Lake. Prosesor i7-nya di sini adalah prosesor versi low power, yang TDP-nya dibatasi maksimal di 15 watt. Kemudian untuk GPU internalnya sudah dilengkapi oleh Intel Iris Plus untuk safe mode-nya. Sedangkan untuk high performance-nya menggunakan GPU GeForce MX 250. Namun sayang, GeForce MX 250 yang ada di sini bukan yang versi 25 watt, melainkan hanya yang versi 10 watt saja. Untuk memori RAM-nya berkapasitas 16 GB dual channel yang layarnya beresolusi Full HD 14 inch IPS dengan color space di 100% sRGB. Dari sisi spesifikasi memang tidak begitu menggembirakan untuk sebuah laptop di harga 22 jutaan. Kenapa? Karena nilai jualnya memang bukan dari spek yang ditawarkan. Nilai jual utama dari laptop ini adalah bobotnya yang sangat ringan. Bobot laptop ini tidak sampai 1 kg atau lebih tepatnya hanya di 990 gram saja. Laptop ini juga super tipis, tebal maksimumnya hanya di 1,5 cm. Laptop ini jauh lebih tipis dan ringan dibandingkan dengan Acer Swift 3 sekalipun. Namun, tipis dan ringannya laptop ini harus dibayar mahal. Harga laptop ini bisa setara dengan laptop Acer Predator Series ataupun laptop Acer khusus profesional, seperti Acer Concept D5 misalnya. Laptop ini nampaknya memang ditujukan untuk orang-orang yang punya mobilitas tinggi, yang kegiatan sehari-harinya nggak bisa lepas dari laptop. Karena dengan laptop seringan ini, kita bisa buka laptop di mana saja dengan cepat dan praktis. Oke, kita coba bahas dari desainnya. Bodi bagian luarnya ini terbuat dari bahan campuran logam, antara magnesium aluminium dan magnesium lithium. Untuk warnanya terdapat dua pilihan warna yang keren, yaitu putih dan biru. Unit yang ada di kami ini punya warna charcoal blue atau biru arang yang bercampur dengan warna emas. Warnanya ini tuh keren banget, elegan banget, bahkan bisa kita sesuaikan dengan setelan fashion yang kita pakai. Di bagian layar, laptop ini menggunakan layar ukuran 14 inch dengan bezel yang sangat tipis. Screen to body ratio layar ini mencapai hingga 86%. Layarnya ini punya panel IPS buatan EU Optronic yang punya color space di 72% NTSC atau sekitar 100% sRGB. Tingkat kecerahannya juga mencapai 300 nits, sehingga kualitas gambar yang dihasilkan benar-benar udah cukup mumpuni untuk kegiatan desain grafis ataupun editing video. Tak hanya itu, layarnya ini juga sudah support touchscreen. Walau sayangnya, layarnya ini tidak bisa dilipat untuk dijadikan mode tablet. Namun walaupun begitu, fitur touchscreen pada layarnya ini tetap memberikan nilai lebih tersendiri. Di bagian atas layar kita akan menemukan webcam, dan di bawah layar terdapat logo Acer yang sangat kecil yang terlihat elegan. Untuk hinge-nya ini tidak bisa kita buka sampai dengan 180 derajat, mungkin hanya bisa sekitar 120 derajat saja. Ketika kita buka layarnya, maka bodi bagian bawah laptop akan sedikit terangkat, supaya aliran udara di bawah layar bisa lebih optimal. Terdapat lapisan karet pada hinge-nya ini, sehingga kita tidak perlu khawatir akan tergores ketika digerakkan. Untuk keyboardnya di sini sangat terlihat keren, campuran biru dan emasnya ini tuh benar-benar dapat banget. Namun sayang, untuk tombol keyboardnya, saya pribadi justru lebih suka tombolnya Acer Aspire 5 karena terasa lebih empuk. Terdapat backlit dengan dua tingkat kecerahan warna dan tombol powernya ini menyatu dengan keyboard di sebelah kanan atas. Untuk touchpadnya tidak ada keluhan sama sekali, enak dan presisi, di mana pada touchpadnya ini tidak terdapat tombol klik kiri dan kanan secara dedicated. Kemudian di bagian kanan, sama seperti seri Swift 3-nya, terdapat fingerprint sensor untuk login ke Windows. Untuk I/O-nya di sebelah kiri terdapat charging port, port HDMI, USB 3.1 Gen 1, dan USB-C 3.1 Gen 2 yang sudah support Thunderbolt 3 dengan bandwidth yang sangat tinggi.
Dengan teknologi Thunderbolt 3 ini, kita bisa mengkoneksikan USB-C ini ke display interface modern seperti DisplayPort ataupun HDMI. Kemudian di bagian kanan, kita akan menemukan audio combo jack, USB 2.0, lampu indikator, dan Kensington lock. Di bagian bawah terdapat 4 karet penyangga, terdapat 4 lubang ventilasi untuk intake, dan terdapat 2 buah speaker di kedua sisi bagian depan. Untuk speakernya ini menurut saya punya kualitas suara yang tidak terlalu mengagumkan, walau sudah support Acer True Harmony yang bisa kita kustomisasi via software. Menurut saya, karakteristik suaranya ini memiliki vokal yang sangat maju dan bassnya hampir tak terdengar. Untuk membuka bagian dalam laptop, kita memerlukan obeng berbentuk bintang. Bautnya yang seperti ini juga kita temui di seri Acer Swift 3, namun baut di Acer Swift 5 ini ukurannya lebih kecil. Kemudian ini adalah bagian dalamnya. Di dalamnya ini tidak terdapat slot RAM. Kedua slot RAM di sini disolder. Tidak terdapat juga slot penyimpanan 2,5 inch. Hanya terdapat slot M.2 SSD di bagian kanan bawah dan slot Wi-Fi card di bagian tengah. Untuk SSD-nya ini menggunakan merek Kingston yang pakai controller dari Python dan ada di RAM frekuensinya. Untuk sistem pendinginannya, di sini Acer menggunakan 2 buah heat pipe dengan 1 buah lubang exhaust. Lubang yang ada di sebelahnya ini nampaknya adalah lubang untuk intake. Oke, kita coba uji performa dari laptop ini. Yang pertama adalah suhunya. Suhu laptop ini agak sedikit panas, terutama di bagian keyboard, apalagi jika kita menggunakan laptop ini sambil dicas. Suhu yang sedikit panas ini nampaknya ditujukan supaya suara kipas dari laptop ini tidak berisik. Suara kipasnya ini tuh sangatlah silent. So, sebaiknya teman-teman gunakan notebook cooler tambahan supaya lebih adem. Di sini saya menggunakan Cooler Master X Slim 2 yang harganya sekitar Rp400.000. Kemudian kita tes ketahanan baterainya. Nah, ini adalah salah satu yang saya suka lagi dari laptop ini. Daya tahan baterainya ini tuh cukup awet. Kita bisa pakai selama 6-7 jam untuk penggunaan ringan, dan bisa tahan 3-4 jam untuk penggunaan medium. Skor i7 1065G7 di sini agak sedikit mengecewakan karena limitasi yang diberikan oleh laptop ini. Namun, skor single core-nya tetap termasuk tinggi. Lalu ini adalah grafik skornya pada 3D Mark Firestrike. Skornya mencapai 2900-an atau sekitar 500 poin lebih rendah dari MX250 versi 25W. Namun yang unik di sini adalah grafik skor dari Intel Iris yang juga ternyata tinggi, yaitu mencapai 2900-an juga. So, laptop ini punya performa yang juga cukup baik walau chargernya tidak kita colok. Laptop ini saya tes di 3 pengujian. Pengujian pertama adalah penggunaan software rancang bangun. Kebetulan adik saya adalah seorang arsitek. Selama hampir 2 minggu dia menggunakan laptop ini untuk keperluan pekerjaannya. Menurut adik saya, akurasi warna laptop ini sangatlah baik. Hampir tidak ada perbedaan warna antara di laptop ini dengan di handphone Apple miliknya. Sangat memudahkan untuk proses transfer data ataupun preview. Kemudian, saya juga gunakan laptop ini untuk editing video dengan Adobe Premiere Pro. Saya menggunakan footage video resolusi 1080p yang biasa saya upload di YouTube. Proses editing tidak ada kendala walau saya menggunakan preview video 100% sekalipun, dan berikut adalah waktu yang dibutuhkan untuk encoding video berdurasi 10 menit. Kemudian kita juga tes game. Pertama saya tes game balap yaitu F1 2019. Di sini hanya pakai resolusi 720p dan settingan terendah atau ultra low. Rata-rata FPS yang didapatkan cukup lumayan, mencapai sekitar 50 FPS. Untuk game berikutnya adalah game pelepas penat, yaitu Pro Evolution Soccer 2020. Saya gunakan settingan low 60 FPS, VSync on, dan resolusi di 720p. Rata-rata FPS-nya memang bisa sentuh 50-an FPS, namun kadang suka drop ketika sudah dekat gawang. Di game ketiga kita coba di game yang agak jadul, yaitu Tomb Raider 2013. Kita bisa gunakan resolusi Full HD di game ini dengan settingan grafis normal atau medium. Rata-rata FPS-nya juga cukup lumayan, mencapai 56 FPS. Oke teman-teman, kesimpulannya Acer Swift 5 ini akan sangat nyaman digunakan untuk orang-orang yang memang perlu laptop ringan untuk kegiatannya sehari-hari. Laptop ini bisa saja digunakan untuk pebisnis online, desainer, arsitek,
atau bahkan pekerja kantoran sekalipun yang memang nggak bisa lepas dari laptop dan punya mobilitas tinggi. Karena laptop ini memberikan kemudahan bagi para penggunanya melalui bobotnya yang super ringan dan super tipis. Namun segala kepraktisan dan mobilitas yang tinggi dari laptop ini tentu harus kita bayar dengan harga yang cukup mahal, karena harganya bisa setara dengan laptop gaming Acer Predator ataupun Acer Concept D5 yang speknya jauh lebih tinggi. Demikian video kita mengenai Acer Swift 5 ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.